Nggih, nyuwun sewu. Bismillahirrahmanirrahim. Gus matur nuwun informasine, lan ini kita berada di negara yang tidak jelas gravitasinya. Gravitasi itu apa ya? Gravitasi itu titik berarti wong urip kuwi nek fisik niku nggih ora iso kowe ngadeg ngene iki, kudu jejeg mergo ada gravitasi bumi sampai ke arasnya Allah. Nah, wong ning Indonesia iki gawe gravitasi dewe-dewe. Jadi setiap orang egois dengan titik beratnya masing-masing. Jadi akhirnya hukum tidak menentu. Hukum bisa bersifat eksploitatif. Kalau sampean melihat ada korupsi di Jakarta, itu satu korupsi yang terlibat bisa 10, bisa 20. Dan siapa di antara mereka yang ditangkap oleh KPK itu tergantung desakan apa jenenge tarik tambangnya bisa dengan uang, bisa dengan kolusi, artinya dengan mendatangkan atau ngumuk ke kekuasaannya lebih tinggi dan seterusnya. Jadi apa yang dialami beliau Pak Anies itu saya jumpai sangat banyak di Indonesia. Saya kasih contoh, misalnya sampean pernah melihat nyun sewu niki Bu nggih, nyun sewu nggih. Sampean pernah lihat di TV itu ada seorang marinir, bukan marinir, Brimob. Marinir apa Brimob? Marinir ya, yang ditangkap karena membunuh bosnya, seorang Tionghoa. Tapi dia lari dari penjara beberapa kali. Dalam keadaan dia diborgol tangan dan kakinya. Terakhir dia dititipkan ke penjara militer pun dia bisa melarikan diri. Itu seorang marinir. Kemudian pada suatu hari setelah dia ditangkap kembali di tengah-tengah, jadi dia lari dari penjara itu untuk nikah di Kupang di Nusa Tenggara Timur. Kemudian ditangkap lagi setelah dia kawin, terus dia ditaruh di penjara Sidoarjo. Di penjara Sidoarjo dia mengatakan kepada kepala lapasnya, kalapasnya, Pak, namanya Pak Trisno waktu itu, saya sampean kan tahu bahwa saya bisa lari dari penjara militer dalam keadaan diborgol tangan dan kaki saya. Maka kalau saya hanya mau keluar dari penjara sini, sangat mudah bagi saya. Tapi saya ingin katakan sama Pak Kalapas bahwa saya sudah bertekad tidak akan lari lagi dari penjara dengan satu syarat. Pak Kalapas tanya, apa syaratnya? Tolong pertemukan saya dengan Cak Nun. Wah, aku kaget toh. Doleki karo Kalapas karena ada narapidana yang berjanji tidak akan keluar karena dia memang pinter, sakti, kuat, awake gede tenan, dudeng kae. Gelem ora melayu, gelem di penjara seumur hidup dengan syarat ketemu aku lah. Wis tak parani rono. Begitu aku rono di kantor Kalapas itu, begitu aku teko, terus bocah iki jenenge aku rasa jenenge bocah iki teko kabeh kan melayu wedi kabeh. Negara aku wong loro kae. Saya ingin menunjukkan gambaran bahwa manusia hidup itu tidak hanya terikat oleh negara, tapi sebenarnya keterikatan utama adalah pada Allah, dan nanti Allah yang akan menentukan apa yang harus kita ikhlaskan di dalam hidup kita. Pokoknya si bocah iki begitu ketemu aku langsung nangis, langsung bersih terus yes, pokoknya ning pangkonku ngene iki, wah gede banget awake, bersimpuh. Terus pokoknya intinya dia sudah bawa berkasnya semene iki. Dia mengatakan, Cak, saya salah, saya mau di penjara, tapi ingin saya nyatakan dan saya mohon disaksikan oleh Cak Nun bahwa yang lebih bersalah adalah komandan saya. Jadi kalau saya hukuman mati, hukuman seumur hidup, komandan saya seharusnya hukuman mati. Ini berkasnya. Saya tidak ingin Cak Nun mengurus ini dan menuntut, tidak, tapi saya ingin dipersaksikan oleh Cak Nun bahwa saya tidak bersalah sebagaimana saya dihukum, kan gitu. Akhirnya tak urusin lah, bojone tak golek penggawean, sak piturute lah kita kontak ke Kupang segala macam. Sampai sekarang dia sekarang menjadi pelatih, menjadi guru ngaji segala macam di penjara.
Di Indonesia ini banyak sekali orang yang tidak salah masuk penjara, dan lebih banyak lagi orang yang salah dan tidak masuk penjara. Jadi sampean jangan minder, sampean jangan kecil hati. Ini saya juga setengah janji untuk ketemu sama sejumlah teman yang terkenal. Ada Anas Urbaningrum, ada Andi Malarangeng, ada macam-macam lagi, termasuk Menteri Agama yang ada di Sukamiskin di Bandung. Jadi di Indonesia sampean tidak perlu bangga kalau tidak masuk penjara, dan sampean tidak perlu minder kalau masuk penjara, karena hukum di sini bisa dimainkan. Ya. Jadi di Indonesia ini masya Allah, mulanya bergantungnya wa ila rabbika farghab, ya. Kepada Allah saja kita berharap, dan nasib kita tidak usah kita ukur berdasarkan senang tidak senang kita. Nasib kita ukur dengan astagfirullah, la haula wala quwata illa billah, dengan alhamdulillah. Tinggal dipakai kapan astagfirullah, kapan la haula, kapan alhamdulillah. Itu satu. Yang nomor dua, kalau panjenengan siap untuk hizib nasr, alhamdulillah, ditambahi poso sak kuat-kuate. Tapi sangat banyak jalan dari Al-Quran, sampean bisa mengucapkan sing paling gampang ya wa makaru wa makarallah. Kalau sampean agak lebih rajin lagi ya afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un, dan seterusnya, fata'alallahul malikul haq, dan seterusnya. Itu di surat Muhammad apa Al-Qasas kalau tidak salah, Gus. Al-Mu'minun 34, ya. Saya Pak lolos dari lubang jarum berpuluh-puluh tahun. Saya dicelakakan orang, dibunuh orang berkali-kali. Saya tidak mengatakan saya hebat, karena tidak ada yang hebat, karena wiridnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada yang hebat di antara selain Allah. Pun nabi-nabi tidak ada yang hebat. Kehebatan nabi adalah kehebatan Allah, mukjizatnya nabi adalah milik Allah, keistimewaan dan karomah wali-wali adalah milik Allah. Jadi tidak ada makhluk yang hebat, meskipun malaikat, meskipun iblis, semua berada di dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau kita mengisi hati kita, jiwa kita dengan Allah, insya Allah semua akan lebih enteng. Dan ya manut, nek kalau manut kur Gusti Allah ki manut pun jenengan rasa minder. Dan tapi itu tidak berarti kita tidak berusaha Pak. Jadi saya nanti menganjurkan 1-2 hal yang bisa dilakukan di luar di luar panggung ini. Nanti kita bisa omong-omong sedikit. Kita kembali ngiling-ngiling pelajaran awal. Nek saya dulu kan menyimpulkan jadi Gusti Allah ki wa yadribullahul amtsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi apa wae kuwi sanepane Gusti Allah. Apa saja itu amsal. Misalnya semua bangunan kehidupan itu oleh Allah dilambangkan oleh pohon misalnya. Jadi nek kue kepingin ya rumah tangga sing apik, tirun wit-witan. Apa to wit-witan ki? Oh, lemahe kudu bener, le nyirame kudu bener, oyote kudu jero sak piturute, aja nganti lemahe menghalangi oyot sak piturute, engko nganti tekan wit-witane, dahannya, rantingnya, kembangnya, daunnya sampai buahnya. Itu semua adalah lambang dari Allah. Nah, nek syahadat sebagaimana tadi jenengan terangkan tadi, syahadat itu kan nek ibarat ya kuwi saka gurune wong urip ki syahadat kuwi, itu yang namanya gravitasi tauhid itu. Nah itu harus seimbang antara tidak dan iya, sehingga sampean memilih iya itu karena tidak di kiri kanannya itu sudah sampean beresin. Tapi ini enggak usah saya terangkan sampai mendalam-dalam. Intinya iki aku mengarep ngomong ini, nek sholat, nek syahadat kuwi saka guru, ibarat masjid Demak ki tiang yang tengah yang gede itu syahadat. Nah nanti ada tiang di sekitarnya, termasuk as-sholatu imaduddin, berarti sembahyang itu juga tiang yang sangat penting di dalam menjalankan agama. Nah saya ingin menyebut ilmu-ilmu lama zaman Ma'iyana warombian. Nek sholat kuwi lambangi banyu udan. Nah saiki nek kowe kepingin sholatmu kita tanda anil faksha wal mungkar, kuwi sinawa nang udan. Asal usule udan ki piye? Katakanlah hujan itu berasal dari cahaya matahari
ada proses pencahayaan terhadap laut, terhadap air, kemudian ada penguapan, kemudian ada perubahan cuaca, kemudian ada peta suhu, sehingga kemudian dia dari oksigen campur hidrogen baru turun menjadi hujan. Artinya wong sembayang kui kuncine kowe mencari pencahayaan dari Allah supaya memantulkan cahaya Allah itu kepada orang lain. Jadi sholat itu urusan pencahayaan, dan hidup itu ya cahaya ya, karena Allah itu nur samawati wal ard. Nah makanya nanti supaya ini ada request sebelum cahaya ya, nanti kita nyanyikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Canun yang kami hormati Pak Indro Werti, Pak Lurah, Pak Camat, semuanya. Kulo boten ketemu Cak Nun niku pun 10 tahun wonten. Pertama kulo nikah sing tugeke pertama Cak Nun, nikah yang kedua niki Cak Nun orang ngerti. Dikarenakan yang pertama temriku dipun kersake Allah 10 hari sebelum berangkat haji. Insya Allah kalau haji ini pun sareng kalian Cak Nun pas di waktu itu Menteri Agama kesasar Pak Surya Dharma Ali dulu pas barang jumroh Jamarot bernikah nggih niku sareng kali beliau Cak Nun, tapi temriku mboten ketemu. Terus istri yang kedua temriki saking Semin Gunung Kidul diprotes oleh santri kula Pak Indro. Pak Indro niki nyuwun sewu santri tapi beling. Artose temriku kula kon woro-woro Bio 7 ora tau dikei duit. Tapi duitnya temriku insya Allah masuk ke Yayasan Al-Ikhlas. Terus diprotes oleh Pak Indro. Gus kenging nopo kok golek Wonosari? Tak jawab temriku. Loh, Ratu Mataram niku nek golek selir ning Wonosari. Diprotes melih. Nah, Wonosari niku jeber-jeber sikile sih. Kayak jahe. Wah, tak protes melih. Ternyata bojoku ya ora jeber niku. Niki ajeng ngalahke kiai ra iso. Masalah kiai niku duwe ilmu Jaya Indo. Alhamdulillah bisa ketemu kali Cak Nun semput sampun 10 tahun. Di waktu itu napa sok sareng-sareng kalian sinten Bu Prapti rumiyin ten bisa kelingan gede Mas Gun temriku. Alhamdulillah Allah memberikan pertolongan dalam hidup. Nyuwun sewu kula niku sok menggalih. Akhirnya saya temukan seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Athaillah Sakandari, bahwa manusia hidup itu ada 3 makom. Satu makom asbab, nek kepingin duit kerja sikik, yang pertama. Yang kedua itu makom tajrid, tanpa kerja untuk duit. Yang ketiga tidak lain ialah ma bainal asbab wat tajrid, di antara makom asbab dan makom tajrid. Niki penjabaranipun luas banget, mangke beliau Cak Nun ingkang jabaraken fa insyaallah. PR gitu, okay. Maka dari itu maksiatun aurasat dillan waftikaran khairun min ta'atin aurasat izzan wastikbaran. Kamu mengerjakan kejelekan, dengan kejelekanmu kamu mengetahui kekuranganmu, itu lebih baik daripada kamu mengerjakan kebaikan, dengan kebaikanmu timbul kesombonganmu. Sik jenenge haji niku ora ana jaminan. Haji punika Mekah Madinah apik, haji apik, tapi tidak tentu menjamin wong nek haji ku mesti apik. Maka ora ana ceritane Haji Muhyiddin. Gak ada ceritanya, semuanya dikembalikan pada moral kita. Maka dari itu kula nanti dipun criosi kali Pak Lek bahwa bapakipun Gusmus Mbah Bisri Mustafa niku ulama kondang luar biasa, mufassirin. Temriku niku wau apa yang diamalkan tidak lain temriku istighfar terus.
elek apik niku istighfar, digerundengi wong istighfar, dikritik wong istighfar, apapun dia selalu membaca istighfar. Terus moro sepahipun Kiai Bisri itu naminipun Kiai Khalil Kasingan. Kiai Khalil niku tidak lain ialah gurunipun Kiai Makhrus Ali Lirboyo. Niku yang selalu diamalkan Kiai Khalil tidak lain temriku la haula, selalu la haula, digerundengi wong la haula, temriku dicacat wong la haula. Terus ada satu kiai lagi namanya Kiai Syahid Kemadu. Kiai Syahid Kemadu itu seorang sufi yang luar biasa, yang dihormati sampai sekarang. Beliau sudah meninggal oleh Kiai Maimun Zubair Sarang. Yang diamalkan Kiai Syahid itu alhamdulillah, elek apik niku alhamdulillah. Suatu ketika Kiai telu niki diundang acara ning Semarang, sak mobil sampai ten Demak, antawisipun Demak Semarang punika niku wonten lepen ana kali, wong Demak niku nek adus ning kali niku do jorok. Sing putri do brukut, sing kakung punika wau do udo. Delalahe mobile macet ning kono iku mau. Bareng mobile macet, ngerti keadaan yang seperti itu, apa yang dilihat oleh Kiai Bisri Mustafa? Keadaan yang seperti itu luar biasa. Yang diucapkan astagfirullah. Terus Kiai Khalil yang diucapkan la haula, sing bedani Kiai Syahid tok alhamdulillah. Nah, niki ada perbedaan, akan tetapi tujuannya sama, usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kula mboten saged matur kathah sekedhik kemawon, hanya sebagai monggo niki mangke saged dikupas oleh beliau Cak Nun. Kula nggadahi sedulur pada malam ini, beliau hadir Pak Andi Sintiaudin. Mohon doanya Cak Nun, mohon doanya jamaah kesemuanya. Beliau mohon maaf, terus terang beliau sekarang sebagai tersangka di Kejaksaan Negeri, di Kejaksaan Pusat Gedung Bundar. Tidak lain beliau sebagai korban dari korupsi oleh pimpinan-pimpinan beliau, yang dikorbankan di situ tidak lain ialah anak buah. Akan tetapi saya memberikan motivasi kepada beliau, tawakal Pak Anies, mboten napa-napa, sing diwaca hizib nasr wae. Nek kira-kira men mati sisan, klenger kajenge klenger sisan, kita minta pengadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dari itu mohon maaf Pak Anies, sini mboten usah izin, ora perlu wedi, ora perlu sungkan, kesini kemawon. Ya, tidak ada yang salah. Mari pada malam ini kita ma'iyah bersama, bermunajat kepada Allah, kita khulwah kepada Allah. Fa insya Allah doa kita usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak lain ialah di makom yang tidak lain, di situ dinamakan makom haibah kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga mriki Pak Anies jenengan cerita kali Cak Nun, kajeng mriku jenengan lega lila nyuwun sewu, niki kula anggap sebagai keluarga kula piyambak. Niki beliau Bu Harti tidak lain ialah sebagai keluarga kula, Pak Endro sebagai keluarga kula. Pramila temriku kajeng cerita kronologinipun, fa insyaallah mangke temriku ajeng dipun tanggapi oleh Cak Nun. Pripun solusinipun, nyuwun doaipun para bapak, para ibu sederek sedaya. Saya yakin beliau tidak salah, saya yakin beliau temriku benar. Akan tetapi semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan maunah kepada beliau. Allahumma amin. Mohon sekedhik kemawon Cak Nun, fa insyaallah bisa ditambah malih, fa insyaallah temriki maqamul asbab, maqamun tajrid, ma bainal asbab wa tajrid, fa insyaallah kapan saged pinanggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.